Bab 27 Tiga klan besar kota Mohe. Klan Xiao, klan Zhang, dan klan Tang. Semuanya memiliki sejumlah besar real estate dan toko. Namun, tempat yang paling menguntungkan adalah balai lelang. Tetapi tiga klan besar tidak pernah berkelana ke pasar ini. Ini karena balai lelang yang ada, Pavilion Linlang. Pavilion Linlang adalah aula lelang terbesar di dalam Great Qin Nation. Ada cabang di 36 kabupaten di 9 prefektur. Dan pendukung mereka tidak lain adalah menantu kaisar, Nangonglai. Menjadi kerabat kaisar, serta memiliki pengaruh luar biasa dari klan Nangong di belakangnya. Tentu saja tidak ada yang berani menyinggung perasaannya ketika ia memiliki latar belakang seperti itu. Mungkin di beberapa kota prefektur yang lebih besar atau ibu kota kekaisaran mungkin ada beberapa kekuatan yang mampu melawan klan Nangong dan cukup berani untuk membuka rumah lelang. Namun, di Mohe City yang tidak signifikan ini, tidak ada yang berani melemahkan mereka dengan membuka rumah lelang kedua. Pavilion Linlang adalah tujuan Xiao Chen saat ini. Jika dia ingin mendapatkan sejumlah uang tunai cepat tanpa memperlihatkan identitasnya sebagai seorang alkemis untuk klan Xiao atau menjual batu bulan di kamarnya, dia hanya bisa mengandalkan pil puasa yang telah dia saring di kamarnya malam sebelumnya. Setelah dia menyesuaikan jubah di tubuhnya dan melihat papan nama mewah dari Linlang Pavilion, sebuah senyuman diputar di bibir Xiao Chen di bawah bayangan kerudungnya ketika dia perlahan-lahan berjalan ke Pavilion Linlang. Karena kenyataan bahwa ada lebih sedikit orang di sini, Linlang Pavilion Mohe City hanya akan mengadakan lelang skala kecil sekali setiap bulan, lelang skala menengah setiap 3 bulan, dan lelang skala besar setahun sekali. Ketika saatnya tiba untuk pelelangan berskala besar, Mohe City akan memasuki kondisi paling sibuk dan sibuk melihat kalender. Itu hampir akhir bulan. Ada banyak orang yang melihat barang-barang di aula besar lantai pertama. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini tidak berstatus tinggi di Mohe City. Di antara mereka, ada banyak dari 3 klan besar. Xiao Chen memperhatikan banyak orang yang akrab dari klan Xiao. Tapi ini bukan waktu untuk bergaul dengan saudara. Xiao Chen tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya. Dan sebuah serangan telapak tangan muncul ke arahnya tak lama setelah itu. Bereaksi cepat dan melangkah maju, Xiao Chen berbalik hampir seketika dan bergerak. Puci. Dengan tangan cekatan, ia meraih pergelangan tangan beberapa orang asing yang tidak dikenalnya. Xiao Chen memberikan kekuatan pada pergelangan tangannya, menyebabkan orang itu meringis kesakitan. Dengan ekspresi tegas, penyerang berteriak, "Kamu bajingan! Biarkan aku pergi!" Orang ini mengenakan jubah bela diri dengan warna biru dan putih bergantian. Tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dan bidang kultivasinya tampaknya berada di murid bela diri medial grade. Ada bunga aster berwarna kuning di kerahnya. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia langsung mengerti bahwa orang ini harus menjadi penjaga Pavilion Linlang. Namun, meskipun demikian, ia tidak memiliki niat untuk melepaskannya. Dia malah meningkatkan kekuatan di tangannya dan bertanya dengan dingin, "Mengapa Anda membuat langkah melawan saya?" Orang yang dimaksud berteriak kesakitan sekali lagi dan memarahi, "Kamu bajingan, lepaskan dengan cepat atau lupakan tentang berjalan keluar dari Pavilion Linlang ini." Suara kedua orang ini menarik kerumunan orang. Sebagian besar memandang Xiao Chen dengan ejekan dalam tatapan mereka. Jelas bagi orang-orang ini bahwa kultivasinya hanya di ranah murid bela diri kelas rendah. Hanya murid bela diri kelas rendah yang tidak signifikan dan dia berani datang dan menyebabkan masalah di Pavilion Linlang. Betapa cerobohnya. Segera, sekelompok besar orang yang mengenakan jubah biru dan putih yang serupa datang berlari. Masing-masing dengan bunga aster kuning bersulam di kerah mereka. Di bawah komando seorang guru bela diri,
Mereka mengepung Xiao Chen. Master bela diri di antara mereka memiliki alis tebal dan mata besar, dan tubuhnya kuat dan kokoh. Ekspresi wajahnya sekarang sangat hati-hati. Dia tidak terlihat marah atau jengkel. Setelah melihat Xiao Chen, dia sedikit mengernyit. Melihat pria yang dikendalikan oleh Xiao Chen, dan bertanya dengan suara dingin. Gao Long, apa yang terjadi? Gao Long, yang ditahan oleh Xiao Chen, memiliki ekspresi rasa sakit yang tak tertandingi di wajahnya. Ada arus listrik yang terus mengalir dari tangan Xiao Chen ke tubuhnya. Ini menyebabkan dia tidak dapat mengumpulkan esensnya. Ketika esensnya bertemu dengan arus listrik ini, ia akan segera membubarkan tanpa jejak, sehingga dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Chen. Kapten, orang ini berpakaian dengan cara yang mencurigakan. Setelah dia memasuki aula besar, dia melihat sekeliling dengan cara juling. Saya takut dia punya motif jahat, dan ingin menahannya untuk diinterogasi. Suara Gao Long gemetar ketika dia berbicara. Dia adalah murid bela diri medial grade. Namun ia ditahan oleh murid bela diri kelas rendah. Bahkan jika dia berada di kanan, dia telah kehilangan wajah Paviliun Linlang. Dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman kapten. Memikirkan hukuman tak terhindarkan yang menantinya, Gao Long tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Master bela diri tingkat tinggi yang dipanggil sebagai kapten memandang pakaian Xiao Chen dan juga merasa curiga di dalam hatinya. Orang-orang yang memasuki paviliun mereka biasanya mengenakan pakaian berwarna cerah, berwarna-warni atau pakaian satin kelas atas. Hanya siapa yang akan berdandan seaneh yang dilakukan Xiao Chen tercakup sepenuhnya dalam akal-akalan jubah. Ia memiliki penampilan seseorang dengan rahasia untuk disimpan. Teman saya Jiang Qi, komandan penjaga di lantai pertama Paviliun Linlang. Saya ingin tahu bisnis apa yang Anda miliki di sini. Apakah Anda di sini untuk membeli sesuatu? Meskipun dia sudah membentuk pendapatnya sendiri tentang Xiao Chen, Jiang Qi masih mempertahankan sikap hati-hati dan membuat pertanyaannya dengan tenang. Tidak. Jubah itu benar-benar menutupi wajah Xiao Chen dalam bayang-bayang. Jadi apa yang tampak seperti misteri ketika Gao Long yang tertahan mendengar ini? Ekspresinya berubah menjadi gembira. Pria ini tidak di sini untuk membeli apapun. Yang tentu saja berarti ia harus ada di sini untuk menimbulkan masalah. Karena itu masalahnya. Orang ini tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dia tertawa sinis di dalam hatinya. Dan rasa sakit dari tangannya mulai terasa kurang kuat karena pelipur lara yang dia temukan dalam pernyataan ini. Lalu apa tujuanmu di sini? Mengunjungi seorang teman, Jiang Qi terus bertanya dengan sabar. Tetapi niat membunuh yang sebelumnya disimpan di balik selimut mengepul tanpa menahan diri. Selama jawaban Xiao Chen tidak memuaskan, dia akan segera bergerak. Siapapun yang ada di sini yang menyebabkan masalah di Paviliun Linlang hanya memiliki satu hasil, kematian. Bab 27a. Aura Master bela diri kelas tinggi Jiang Qi menyebar ke daerah sekitarnya. Niat membunuh mengunci Xiao Chen. Niat membunuh dingin yang menggigit bahkan menyebabkan orang-orang di sekitarnya menggigil. Tatapan mereka ketika mereka melihat Xiao Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Semua orang di sekitar bisa merasakan niat membunuh yang tebal. Sebenarnya, ini adalah hasil dari basis budidaya yang tidak memadai. Niat membunuh dari seorang ahli sejati dapat terbentuk menjadi jaringan seperti tali. Memfokuskan semua niat membunuh mereka hanya pada target dan membiarkan setiap penonton yang tidak relevan di lingkungan mereka tidak tersentuh. Xiao Chen, yang sekarang dikelilingi oleh niat membunuh, tidak menunjukkan rasa takut dan hanya berbicara dengan santai. Saya tidak punya teman di sini. Jiang Qi tertawa dingin. Maafkan saya atas pelanggaran ini kalau begitu. Udara di sekitarnya tampak menjadi dingin. Dan Qi yang tebal dan dingin berkumpul di sekujur tubuhnya.
Ice menutupi tinjunya saat dia berteriak keras dan melemparkan pukulan pada Xiao Chen. Xiao Chen mundur selangkah dan memutar tubuh Gao Long di udara. Dengan kejam melemparkannya ke arah Jiang Qi. Dia kemudian dengan tergesa-gesa mengeluarkan botol giok yang berisi pil puasa dan dengan lembut membuka tutup botol. Aroma obat kental segera menyebar dan merembes ke sekeliling. Dengan segera, seluruh lantai besar di lantai 1 dipenuhi dengan aroma ini. Pil apa ini? Mengapa begitu harum? Mungkinkah orang ini menjadi seorang alkemis? Saya pikir sangat mungkin. Perilaku para alkemis itu biasanya sangat aneh. Dia tidak akan setenang ini jika bukan itu masalahnya. Obrolan kerumunan dengan cepat memenuhi seluruh aula besar. Setiap percakapan membahas aroma ini. Orang-orang ini adalah semua orang dengan status tertentu dan pernah menemukan pil asli sebelumnya. Tetapi mereka tidak pernah menemukan pil dengan aroma yang begitu kaya dan kental. Seketika, mereka memandang Xiao Chen sebagai alkemis misterius tingkat tinggi. Sudut mulut Xiao Chen melengkung ke atas di bawah jubah. Apakah tidak ada yang ingin melakukan bisnis di sini di pavilion Linlang yang begitu besar? Jiang Qi, yang baru saja menangkap Gao Long, dengan santai membuang penjaga muda itu ke tanah. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen dan melihat sebotol pil di tangan Xiao Chen, dia tahu bahwa dia mungkin mendapat masalah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya. Senior, maafkan aku atas kelakuan burukku. Diri saya yang rendah hati itu bodoh. Jadi tolong maafkan saya meskipun kekuatan Xiao Chen hanya di ranah murid bela diri kelas rendah. Itu normal bagi Jiang Qi untuk memanggilnya sebagai senior jika ia mampu memperbaiki pil kelas tinggi. Gao Long terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Xiao Chen telah menggunakan banyak kekuatan ketika dia melemparkannya ke arah Jiang Qi. Ditambah dengan Jiang Qi dengan santai melemparkannya. Seluruh tubuhnya sekarang kesakitan. Setelah mendengar kata-kata Jiang Qi, Gao Long merasa seolah-olah seluruh tubuhnya basah kuyup dalam air dingin. Dia sangat sial hari ini. Dia benar-benar memperlakukan seorang alkemis seperti penjahat yang mencurigakan dan menyinggung perasaannya. Xiao Chen tidak memperhatikan perubahan sikap Jiang Qi. Karena semua itu berada dalam ruang lingkup harapannya. Dan dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Dengan acuh dia menjawab, "Berhenti bicara sampah. Bawa aku menemui penaksirmu. Saya ingin melelang pil ini di lelang akhir bulan mendatang." Jiang Qi mengulurkan tangannya dengan rasa terima kasih sekali lagi dan memimpin Xiao Chen menuju area batin. Ketika mereka berjalan masuk, Jiang Qi mencoba mencari informasi tentang asal-usulnya. Tentu saja, Xiao Chen tidak tertipu dan berbicara banyak kebenaran untuk mengusirnya. Melihat sosok Xiao Chen yang sudah pergi, orang-orang di aula yang tenang dengan cepat beralih ke diskusi yang berisik lagi. Setelah setengah hari, suara orang-orang yang berdiskusi naik dan turun berturut-turut. Alkemis ini sebenarnya ada di sini untuk melelang sesuatu. Old Chen, apakah Anda ingat ketika pavilion Linlang terakhir melelang pil obat? Selama lelang skala besar tahun lalu, ada beberapa pil kelas 3. Saya pikir lelang skala besar tahun ini bisa diadakan di muka tahun ini. Pil-pil yang dibawa pria misterius ini ke meja pasti lebih unggul daripada pil kelas 3. Omong kosong. Bagaimana mungkin pil kelas 3 bisa semerbak itu? Saya telah melihat pil kelas 4 sebelumnya. Dan mereka tidak dapat memegang lilin untuk aroma itu sebelumnya. Seseorang di samping pria yang berbicara sebelumnya langsung membantahnya. Bagaimana mungkin? Untuk menyuling pil kelas 4, seseorang harus setidaknya menjadi alkemis peringkat 4. Di seluruh prefektur Luoji, hanya ada segelintir alkemis peringkat 4. Mengapa mereka datang ke kota Mohe kita yang tidak penting? Dalam waktu singkat, di dalam aula besar, ada perdebatan sengit tentang berapa nilai pil misterius ini. Pada saat ini, di dalam area batin, penilai pil, Hu Lao,
memiliki dahinya yang penuh keringat ketika dia berjuang untuk menilai tingkat pil Xiao Chen. Pil puasa. Setelah meminumnya, seseorang tidak perlu makan atau minum selama sebulan penuh. Pil macam apa yang tak terbayangkan ini? Itu benar-benar tidak pernah terjadi di bangsa Qin besar. Para penilai Paviliun Linlang secara alami tidak buruk. Mereka semua diasuh oleh Paviliun Linlang sendiri. Mereka harus melalui banyak ujian sebelum mereka dapat ditugaskan ke pendopo untuk secara resmi bekerja sebagai penilai. Selanjutnya, penilai Paviliun Linlang akan mulai dari lokasi terkecil terlebih dahulu dan kemudian perlahan naik. Dengan demikian, bahkan penilai Paviliun Linlang Mohe City akan setara dengan penilai lain dari rumah lelang di kota-kota prefektur yang lebih besar. Hu Lao menatap pil di tangannya dengan hati-hati. Dia yakin bahwa pil ini tidak hanya dibuat oleh sembarang orang. Ketika datang ke aroma, warna, atau kehalusannya, mereka semua tidak berarti sesuatu yang orang biasa bisa capai. Namun, dia yakin bahwa dia belum pernah mendengar pil apapun di dunia ini yang disebut pil puasa. Ini membuatnya tidak memiliki ide paling fogies tentang bagaimana cara mengevaluasinya, yang terbukti sangat memusingkan baginya seiring dengan berlalunya waktu. Xiao Chen dengan lembut menyesap teh yang diletakkan di atas meja teh di sampingnya ketika dia mengamati Hu Lao berulang kali berusaha memahami pil tersebut. Dia menyela dengan tidak sabar. Hu Lao, setelah memeriksanya begitu lama, bisakah Anda memberi saya harga sudah? Hu Lao menyeka keringat di dahinya dan akhirnya memutuskan untuk bermain aman. Dengan nada minta maaf, dia berkata, apakah Anda bersedia untuk menunggu sebentar? Saya tidak dapat menilai pil ini. Jadi izinkan saya untuk mengundang Master Paviliun. Xiao Chen meletakkan cangkir teh ke bawah dan membuat gerakan tangan yang mengisyaratkan dia untuk melakukan sesuka hatinya. Lagi pula, dia cukup percaya diri dengan kemampuan Linlang Paviliun untuk menilai pil puasa ini. Bab 28. Setelah Hu Lao pergi, ia dengan cepat menuju ke lantai 4 Paviliun Linlang dan pergi ke kamar Master Paviliun. Namun, dia menemukan bahwa pintu-pintu itu tertutup dan ada dua penjaga yang bertugas di depan pintu. Pintu kamar Master Paviliun biasanya terbuka. Dalam hal sebaliknya, biasanya itu berarti dia menerima tamu penting dan tidak nyaman untuk mengganggunya. Namun, masalah saat ini sangat mendesak. Jika berita mengenai ketidakmampuan Linlang Paviliun menilai pil, reputasinya akan mendapat pukulan besar. Saudaraku, aku harus bertemu dengan Master Paviliun. Bisakah kau memberitahunya? Hu Lao berkata dengan nada berat. Para penjaga di luar secara alami mengenali Hu Lao. Namun, Master Paviliun telah dengan tegas menginstruksikan mereka untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu dia. Para penjaga agak diletakkan di tempat. Hu Lao, Master Paviliun saat ini bertemu dengan tamu penting. Dia telah menginstruksikan kita untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Hu Lao merasa agak kecewa. Karena itu seperti yang dia harapkan. Namun, ketika dia memikirkan sikap tidak sabar Xiao Chen, dia mendapat kesan bahwa Xiao Chen akan pergi jika dia membuatnya menunggu. Karena itu, dia dengan segera menambahkan, saya perlu menemukan Master Paviliun untuk sesuatu yang sangat penting. Bisakah kalian bantu saya di sini? Saya akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Para penjaga sekali lagi ditempatkan di posisi yang sulit. Posisi penilai di Paviliun Linlang sangat tinggi. Sampai-sampai bahkan Master Paviliun menampilkan kesopanan yang berlebihan di depan mereka. Posisi kedua penjaga ini jauh lebih rendah daripada Hu Lao. Jika itu benar-benar masalah besar, maka mereka mungkin terlibat. Namun, Master Paviliun memang memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Melihat kedua pria itu ragu-ragu, Hu Lao mengeraskan hatinya dan berkata dengan suara dingin. Hal ini sangat penting. Jika ini digagalkan sebagai akibat dari ini, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Setelah mendengar ini, kedua penjaga akhirnya memilih untuk berkompromi dan membiarkan Hu Lao masuk. Hu Lao, mari kita katakan ini dulu. Jika Master Paviliun menyalahkan siapapun,
Anda harus memikul semua tanggung jawab. Hu Lao mengangguk dan segera bergegas masuk. Di dalam ruangan, Master Pavilion tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tersenyum pada gadis yang mengenakan pakaian laki-laki di depannya. Fei Xue, kamu sudah beberapa hari di sini. Dan baru sekarang kamu ingat Paman Nangong. Bagaimana Anda bisa mengenakan pakaian pria? Waspada Feng Fei Xue dengan lembut tersenyum. Paman Yan, sudahkah aku datang? Sambil menunjuk daun teh di atas meja, dia terus berbicara. Saya tahu Anda menyukai teh jarum perak Gunung Jun. Saya telah membeli setengah saham mereka dari Wensuan Tea Shop di Imperial Capital hanya untuk Anda. Bab 28a. Ketika Nangong Yan mendengar ini, dia tertawa keras. Tampaknya dia sebenarnya tidak keberatan Feng Fei Xue datang mengunjunginya beberapa hari terlambat. Aku belum melihatmu selama 6 tahun. Anda tumbuh menjadi begitu cantik sekarang. Anda harus memiliki tuan muda dari ibu kota kekaisaran melingkar di jari Anda kan? Ketika Feng Fei Xue mendengar ini, dia sedikit tersipu dan tersenyum. Paman Yan, berhenti menggodaku. Nangong Yan sepertinya mengingat sesuatu ketika dia tiba-tiba berkata, "Ah, aku hampir lupa. Kamu sudah bertunangan dengan seseorang. Bagaimana anak itu dari klan Bai? Saya akan memeriksanya untuk Anda ketika saya punya waktu. Jika dia tidak baik, maka saya akan membantu Anda membatalkan pertunangan ini." Feng Fei Xue merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia percaya bahwa pria tua di depannya pasti akan tetap setia pada kata-katanya. Dia pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Belum lagi bahwa lelaki tua ini selalu memperlakukannya seperti cucunya. Pada saat ini, suara langkah kaki Hu Lao dapat didengar. Ekspresi Nangong Yan berubah. Iritasi dengan cepat membangun di wajahnya. Dia sudah menginstruksikan para penjaga untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Jadi mengapa masih ada seseorang yang datang untuk mengganggu mereka? Hu Lao memperhatikan suasana di ruangan itu, serta melihat ekspresi Nangong Yan. Jadi dia tahu bahwa Nangong Yan sedang menunggunya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki alasan yang bagus, maka dia pasti akan berada dalam masalah. Bagaimanapun, Master Pavilion di depannya ini memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan Master Pavilion lainnya. Dia tidak harus sepenuhnya mengikuti aturan. Setelah memberikan penghormatan, Hu Lao berbicara dengan nada minta maaf. Saya minta maaf atas gangguan ini. Tetapi masalah yang dihadapi menyangkut reputasi Pavilion Linlang kami. Jadi, aku tidak punya pilihan selain datang dan mengganggumu. Setelah melirik Feng Fei Xue, Hu Lao terdiam. Nangong Yan mengerti apa yang dia maksud dan menjawab. Bicaralah. Tidak ada orang luar di sini. Hu Lao menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan botol batu giok yang diisi dengan pil puasa. Segera menyerahkannya ke Nangong Yan. Seorang alkemis misterius datang hari ini. Dan dia ingin melelang pil-pil ini. Saya tidak dapat menilai-nilai. Nangong Yan menerima botol batu giok. Tetapi apa yang dilihatnya mengejutkannya. Dia sangat jelas pada kemampuan Hu Lao untuk menilai pil. Terlepas dari teori atau pengetahuan, ada beberapa yang lebih unggul darinya. Untuk berpikir sebenarnya ada pil yang tidak bisa dia nilai. Apa jenis pil ini? Bab 28b. Dia mengeluarkan pil puasa dan membawanya ke depan matanya untuk memeriksanya dengan cermat. Aroma yang dipancarkan oleh pil di depannya masuk ke hidung Nangong Yan. Pil yang harum. Nangong Yan memuji dalam hatinya. Di lautan kesadarannya, di dalam dunia mental yang tak terbatas, ada bola hijau yang terus berputar. Ada riak hijau tak terbatas yang muncul di ruang mental itu. Sebuah benang energi hijau yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang keluar dari lautan kesadaran Nangong Yan dan membuat koneksi ke pil puasa. Dalam sekejap, Nangong Yan telah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk masuk ke area batin pil. Ada ki seperti kabut di dalamnya menghalangi pandangannya. Dan semakin jauh dia masuk, semakin tebal kabut itu. Nangong Yan menjadi pucat karena ketakutan. Karena dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak bisa keluar nanti. Dia menarik kembali kesadaran spiritualnya dengan sedikit ketakutan. Melihat garis-garis dan kilau pil, ekspresi Nangong Yan berubah serius.
Dia adalah salah satu yang terbaik dalam alkimia di bangsa Qin besar. Hanya dengan melihat pada pil apapun, dia bisa mengetahui metode pemurnian dan tingkat keterampilan alkemis. Namun, pil di depannya ini sebenarnya bisa menghentikan kesadaran spiritualnya memasuki inti pil. Dia yakin bahwa metode pemurnian bukanlah metode arus utama benua. Sangat mungkin metode pil penyulingan kuno yang telah lama hilang. Memikirkan hal ini, Nangongyan menjadi sangat bersemangat. Dia telah terjebak pada puncak alkemis peringkat 7 selama bertahun-tahun, karena tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan peringkatnya selama ini. Ini bisa menjadi kesempatannya. Orang luar hanya percaya bahwa peringkat ketujuh dari panggilan alkemis adalah puncaknya. Tetapi dia tahu bahwa itu pasti jauh dari puncak. Dia telah melihat dengan matanya sendiri alkemis yang bahkan lebih tinggi. Jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Apakah orang itu mengatakan pil apa ini? Nangongyan menenangkan dirinya. Mendengar nada Nangongyan, Hu Lao akhirnya santai. Pil ini memang membangkitkan minat Master Pavilion. Dia mengangguk dan menjelaskan. Dia menyebut ini pil puasa. Setelah mengkonsumsi pil ini, tidak perlu makan atau minum apapun selama sebulan. Saya belum pernah mendengar pil semacam ini sebelumnya. Jadi saya tidak tahu berapa harga yang bisa saya tetapkan. Pil puasa. Mendengar efek ajaib itu, Nangongyan merasa kaget. Dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Saya benar, Hu Lao. Saya akan mengingat kontribusi Anda. Setelah lelang bulan ini, saya akan memindahkan Anda ke cabang Pavilion Linlang di kota prefektur. Hu Lao merasa gembira di hatinya dan buru-buru menangkupkan tangannya dalam rasa terima kasih. Dipromosikan dari kota Mohe ke kota prefektur adalah promosi 3 peringkat. Dia awalnya di bawah kesan bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian seperti itu di masa hidupnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa impiannya ini akan terwujud dalam satu cara seperti ini. Feng Feixue, yang berada di samping sepanjang waktu, tidak mengerti kegembiraan Nangongyan. Meskipun memiliki efek ajaib, sepertinya tidak terlalu bermanfaat bagi para pembudidaya. Mengapa dia Paman Yan melihatnya dengan begitu penting? Nangongyan memandang Feng Feixue dan tersenyum. Gel, ikut aku melihat senior ini. Lihat apakah kita bisa mendapatkan pertemuan kebetulan. Ini selaras dengan niat Feng Feixue. Saat dia merasa sedikit ingin tahu tentang pil ajaib ini dan pil di belakang pembuatannya. Dengan demikian, dia mengikuti Hu Lao ke lantai bawah ke bagian dalam pavilion. Bab 28C segera. Mereka bertiga sudah mencapai pintu area bagian dalam. Nangongyan melemparkan pandangan cepat ke arah Xiao Chen. Tetapi tanggapan langsungnya adalah pahitnya kekecewaan. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dengan satu pandangan, dia bisa mengetahui kekuatan Xiao Chen. Kekuatan intinya sangat lemah. Membuatnya jelas bahwa ini adalah seorang alkemis yang hanya membangunkan kesadaran spiritualnya baru-baru ini. Xiao Chen dengan gugup memegang jubah hitam di sekitar tubuhnya. Tekanan yang dilepaskan oleh Nangongyan terlalu besar. Dengan satu pandangannya, dia telah melihat melalui jubah dan sepenuhnya mengungkap segala sesuatu tentang dirinya di bawah tatapannya. Melihat Feng Feixue mengikuti di belakang, dia terkejut. Mengapa wanita ini ada di sini? Latar belakangnya memang sangat misterius. Ketika Feng Feixue melihat Xiao Chen benar-benar tertutup jubah hitam itu, dia merasa sangat terkejut. Berdasarkan pembuluh darah yang bisa dilihatnya, dia bisa mengidentifikasi orang ini sebagai Xiao Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar seorang alkemis. Belum lagi orang yang mampu mengejutkan Nangongyan. Meskipun hatinya kacau, Feng Feixue tidak mengubah ekspresinya. Karena Xiao Chen mengenakan gaya seperti itu, maka dia pasti tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jika dia bersikap terlalu terkejut, itu akan menimbulkan kecurigaan di pihak Nangongyan. Adik kecil ini, apakah Anda orang yang memperbaiki pil puasa ini? Meskipun Nangongyan tidak dapat melihat wajahnya, ia mampu memperkirakan usianya dan segera mengajukan pertanyaan ini dengan belak-belakan. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya sendiri. Meskipun Nangongyan tidak sengaja melepaskan auranya sendiri, bola hijau mungil di lautan kesadaran Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran.
Ini adalah ketakutan naluriah yang berasal dari inti ketika bertemu dengan alkemis tingkat tinggi yang intinya melebihi miliknya. Xiao Chen, yang berada di bawah jubah, dengan lembut melepaskan napas dan dengan cepat melintas di pikirannya. Dalam waktu singkat, dia menjawab dengan suara berat. Tidak, ini disempurnakan oleh tuanku. Memang, itu seperti yang saya harapkan. Nangongyan berpikir dalam hatinya saat dia melanjutkan serangkaian pertanyaan. Bagaimana saya bisa berbicara dengan tuanmu? Orang tua ini mengakui semua alkemis di dalam bangsa Qin besar. Pil ini disempurnakan sendiri. Bagaimana mungkin ada master? Xiao Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Sampai sekarang, kondisi mentalnya sudah pulih. Dia dengan dingin menjawab. Apakah Paviliun Linlang menjalankan bisnis? Atau apakah ia menyelidiki latar belakang orang-orang yang masuk ke ruang angkasa? Jika Anda tidak tertarik untuk membuat kesepakatan, saya akan mengambil cuti saya. Berbicara sampai saat itu, Xiao Chen dengan tegas berdiri untuk pergi. Nangongyan kaget. Dia tahu bahwa dia terlalu tergesa-gesa dan terlalu kasar. Dia buru-buru naik dan mundur sekeras yang dia lakukan di awal. Teman muda saya, tolong jangan pergi. Orang tua ini terlalu kasar. Xiao Chen berhenti dan menjawab dengan punggung menghadap Nangongyan. Saya bisa tinggal. Tetapi saya hanya akan berbicara tentang bisnis. Nangongyan melirik Hu Lao. Hu Lao segera mendaftarkan gerakan itu dan dengan cepat pergi untuk mengantar Xiao Chen kembali ke kursinya sambil tersenyum. Jika Anda di sini untuk melelang ini, maka tidak ada tempat di kota Mohe yang lebih cocok daripada Paviliun Linlang.